Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas karunia Allah, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan dengan namanya yang mulia Al-Hidayah, kita semua mendapatkan bimbingan, rahmat, maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan diri kita ini untuk memahami dan belajar agama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ada ibu-ibu enggak di belakang? Enggak ada ya? Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada kesempatan yang mulia ini untuk silaturahmi. Yang pertama, silaturahmi, mohon maaf ya, seyogyanya pada kesempatan yang mulia ini kajian ini disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muammar LC. Beliau berhalangan, lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit beliau. Amin. Mudah-mudahan beliau bisa kembali bersama kita dalam rangka menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kami sebagai pengganti badal, ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin tidak sempurna dengan apa yang telah selama ini beliau sampaikan dalam kajian ini, tetapi bukan berarti ya kita tidak atau berhenti dalam menyampaikan risalah dakwah ini. Tugas kita adalah menasihati satu sama lain dalam ketakwaan, dalam kesabaran, dalam kebenaran ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Ketika melihat sesuatu kebaikan dan itu perlu kita sampaikan, ayo kita sampaikan. Tidak mesti menunggu nanti kalau saya sudah jadi ustadz, kalau saya sudah jadi kiai, kalau saya sudah jadi habaib dan sebagainya. Tidak menunggu itu. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kita ini ummatu yad'una ilal khair, ya, mengajak dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan ma'ruf dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah orang-orang yang telah menyampaikan kebaikan ini, itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan. Amin. Baik bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya mungkin sebelum saya menyampaikan ini kita ta'aruf sebentar, supaya nanti tidak bertanya-tanya ini siapa nih pendatang baru gitu. Pendatang baru tiba-tiba datang di sini disuruh jadi imam, kemudian disuruh untuk menyampaikan materi ini. Nama saya unik tapi nyata Pak ya. Namanya Planet ya. Planet Jupiter. Nah, namanya Jupiter. Ya, Jupiter tuh gede Pak ya. Tapi orangnya nih besar tinggi ternyata ketemunya. Ya, itulah cita-cita. Walaupun mungkin ya jasad jiwa raganya kecil, tapi pemikirannya, cita-citanya, keinginannya selalu besar. Ya, amin. Ya, makanya itu nama doa.
Itu nama di kampung ya dulu, tahun-tahun 80-an mungkin ya. Saya lahir tahun 87. Mungkin ada adik-adik saya, mungkin ada kakak-kakak saya, abang di sini, namanya seperti itu di kampung. Tapi 90 ke sini sudah mulai tuh. Muhammad Hafiz Firdaus, Hidayatullah. Coba kita lihat nama-nama. Ini suatu kebanggaan ya bagi kita, bahwasanya ada transformasi. Nama itu penting dan itu adalah doa. Ya, makanya kata Rasulullah, kasihlah nama anak dan cucu kita nama terbaik. Karena nanti nama itu akan dipanggil di akhirat itu sesuai dengan nama dan doa itu. Ya, makanya nggak boleh misalnya nama-nama sembarangan, apalagi nama-nama yang memang nauzubillah ya dilarang dalam agama ini. Nama saya Yupiter Yanci. Yanci nama bapak saya. Saya mohon doa 2 minggu kemarin ya orang tua saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berdoa mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tinggal di GDC, Pak. Di Grand Depok City. Kalau Bapak sering lewat di sana itu ada kampus tuh, Jakarta Global University. Ya, di samping kantor PLN ya. Yang sering lewat sana mampir ke sana silaturahmi. Ya, tinggal di sana, aktivitas ya. Pernah mengajar dulu di Ma'had Ali An-Nuaimi, pernah mengajar di Stai Al-Qudwa, pernah mengajar di Politeknik Negeri Jakarta, dan saat ini masih mengajar di Jakarta Global University JGU, itu di GDC. Tinggalnya di belakang JGU. Hanya kalau Bapak mau main ke kampus, saya ada di kampus, saya tinggal di belakang JGU gitu. Mampir ke sana, Pak. Itu bukan mall, Pak ya. Yang pernah lewat sana itu bukan mall. Itu kampus, dan kampus itu bukan baru. Umurnya udah 50 tahun. Ya, itu kampus ketiga kita. Jatiwaringin di Cibitung. Nah, ini buka lagi kampus ketiga namanya di GDC Grand Depok City ini. Baik, ini mungkin sekilas ta'aruf singkat ya. Asal dari mana? Wong Kito Galonyan. Ada orang Palembang sini, Sumsel. Saya dari Sumsel, dari 4 Lawang. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang muamalah investasi syariah. Sebenarnya materi ini sangat digemari ya. Sangat digemari bagi orang yang menginginkan muamalah syariah. Nah, intinya ya memang kewajiban kita ya, seyogyanya kita itu untuk selalu mencari kebenaran ya, mencari kebaikan dan mencari keberkahan. Ini paling penting. Nanti kita lebih banyak bercerita tentang keberkahan. Apapun yang kita lakukan, muamalah, aktivitas kita sehari-hari ini, ya kita menginginkan keberkahan. Makanya saya hadir di sini, apapun ini saya berusaha ingin hadir. Pertama, saya akan ketemu orang-orang baru, ya. Kedua, saya ingin mendapatkan ikhwah atau sahabat-sahabat, ya, yang mudah-mudahan dengan mengawali pertemuan ini, langkah selanjutnya silaturahmi tetap tersambung. Mengharapkan juga panjang umur, keberkahan rizki, Allah jauhkan dari segala bahaya atau tolak bala. Itulah penting silaturahmi, Pak. Itulah penting silaturahmi. Nah, muamalah investasi syariah ya, tadi yang kita harapkan ada keberkahan. Coba kita lihat banyak sekali yang galau nih. Saya alumni pernah belajar di Ma'had Ali An-Nuaimi, pernah belajar di Institut Pendidikan Ilmu Al-Quran PTIQ S2, kemudian S2 lagi di Institut Tazkiyah Sentul Citi Bogor. Kalau Bapak lewat di Masjid Tazkiyah itu ada kampus Profesor Dr. Safi Antonio. Nah, saya alumni sana. Dalam belajar ini Bapak sekalian ya, mungkin kalau di mata kuliah ini butuh waktu 1 semester nih saya menjelaskan ini, Pak. Materi ini butuh waktu 1 semester, bahkan 2 semester gitu. Tapi luar biasa nih, kita ngisi kajian itu cukup 30 menit saja, Pak. Diringkas, padat, harus paham gitu. Ya, tapi itulah uniknya belajar itu, kita tidak sampai di sini. Yang paling penting Rasulullah katakan, ya belajar itu belajar apapun. Salah satu syaratnya butuh waktu yang panjang. Ya, butuh waktu yang panjang. Dan tidak mesti kesempatan ini Bapak harus paham nih 100%. Ya, kita nggak dipaksa.
Itulah nasihat-nasihat ulama, guru, para dosen, para asatidz menyampaikan, belajar itu enggak mesti harus dipaksakan hari ini kita paham. Mungkin tuh waktu SD, waktu SMA kita nggak paham tuh kadang apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Hari ini dibuka sekali aja tuh buku SMA, langsung paham Bapak. Nah, hari ini mungkin pernah dulu berapa tahun kajian disampaikan oleh asatidz di sini, dibuka langsung paham. Nah, itulah ya dalam proses pembelajaran. Ya sedikit jadi bukit kata orangnya. Makanya sedikit tapi istiqomah. Sedikit dia komitmen mampu belajar ya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga muamalah. Sudah belajar kemudian kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu semakin bermanfaat bagi diri kita khususnya, dan kita bisa memberitahukan, menyampaikan sesama saudara kita sendiri. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Hidayah Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini surah As-Saff ini ya, ayat 10 sampai 11 ini ya. Ini sampai 12 bahkan ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Nah, ayat ini sangat familiar ya. Ketika mungkin imam membacakan ayat ini ya kita dengarkan, bahkan mungkin kajian-kajian keislaman tentang muamalah, tentang ekonomi syariah ya sering disampaikan ayat ini. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman. Yang dipanggil di sini merasa beriman, Pak. Yang tidak merasa beriman, dia tidak dipanggil dalam ayat ini. Sama dalam puasa seperti ini, yang dipanggil itu orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yang merasa beriman. Yang merasa munafik ya, yang merasa tidak beriman, berarti dia tidak tergolong dalam ini. Mudah-mudahan kita orang-orang yang benar-benar beriman. Amin. Nah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau kami kasih tahu enggak? Mau kami beritahu enggak suatu perniagaan, suatu muamalah, ya suatu aktivitas ya yang bisa membuat kita ini terhindar dari azabnya api neraka. Ya, kalau kita lihat, ya sahabat-sahabat Rasulullah itu amalannya itu tidak terlalu wow gitu. Ya, ada beberapa, walaupun ada yang memang wow gitu. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya, bagaimana mereka itu luar biasa. Keimanan Abu Bakar itu nggak sebanding dengan manusia yang ada di dunia ini. Coba bayangkan, Pak. Ya, keimanan Umar, Utsman, Ali, mereka kalau udah berimpak tuh nggak tanggung-tanggung, Mbak. Ya, kalau udah berimpak itu nggak tanggung-tanggung mereka. Ya, makanya dikatakan lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sesuatu dikatakan kebaikan kalau kita ini tidak mengeluarkan harta sebagian harta kita, mengimpakkan harta terbaik yang hari ini paling kita senangi, paling kita sayangi. Bapak di rumah paling sayang ada Alphard, Pak. Bisa nggak hari ini setelah kajian ini Bapak infakkan tuh Alphard? Mampu nggak, Pak? Hari ini Bapak misalnya memiliki barang atau apa yang berharga yang paling Bapak senangi, kemudian Bapak infakkan, sedekahkan. Sudah sejauh itu nggak keimanan, keyakinan kita dalam mengaplikasikan muamalah, dalam mengaplikasikan infak, sedekah, wakaf, zakat ini? Dan itu ya Abu Bakar, Utsman mengatakan ya kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya sudah langsung detik itu juga hari juga disembahkan.
Apa katanya? Masih ada Allah dan Rasul. Itu sampai segitu keimanan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini kita di dunia ini hanya tempat singgah, Pak. Tempat mampir saja, ya, tempat bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atu fil akhirah. Makanya kita singgah di dunia ini, mampu nggak kita meninggalkan kenang-kenangan terbaik? Mampu nggak kita menyiapkan investasi terbaik sehingga nanti di akhirat kita akan menuai investasi kita di dunia. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak cucu Adam ini telah meninggal mati, meninggalkan akhirat ini, ada 3 investasi terbaik yang harus kita miliki, Pak. Sedekah jariah. Ini alhamdulillah nih, pakai AC, pakai kipas, pakai minyak empuk. Mudah-mudahan yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hidayah, inilah sebenarnya harta investasi yang kita miliki sebenarnya nanti. Itulah harta sesungguhnya. Kalau kita meninggal dunia, rumah yang bagus itu tidak akan kita bawa ke dalam kuburan. Kendaraan, istri, keluarga, ya, apa? Hanya tadi 3 investasi terbaik itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, hari ini kita belajar. Berarti guru-guru saya dulu, ya, nanti ketika saya sampaikan ke Bapak, Bapak bisa juga mungkin menyampaikan nanti ke keluarga atau teman. Nanti tidak akan menyampaikan, itu nanti turun menurun tuh. Ya, saling berkaitan. Dari yang pertama mereka mendapatkan pahala semua tanpa mengurangi pahala yang pertama. Yang ketiga, anak soleh dan soleha. Ya, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya baik dalam masih hidup maupun telah meninggal dunia. Baik, kita lanjut. Yang pertama apa? Ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, kenapa kita belajar tentang muamalah ini? Ya, kenapa kita belajar tentang muamalah investasi, ya? Ya, dalam Islam. Karena kita beriman. Ya. Kalau kita nggak beriman, apapun yang kita lakukan jual beli, ya, kita hanya mengharapkan keuntungannya saja, Pak. Dikit-dikit berbisnis, yang penting saya untung. Mau cara apapun. Bapak tahu singkatan H5 nggak, Pak? H ada 5. H5. Hak aku, hak aku. Hakmu itu milik aku juga. Mau halal, mau haram, hantam sama dia, Pak. Itu H5 tuh. Inilah orang-orang yang tidak memiliki prinsip syariah. Orang-orang yang tidak mengedepankan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Yang penting dia senang, yang penting dia hidup, dia makan, dia merasakan kebahagiaan, tapi sebenarnya dia nggak bahagia, Pak. Kelihatan aja dipandang manusia, dia tuh kaya, dia tuh hebat, tetapi dalam hatinya ini gelisah, Pak. Tidak ada ketenangan. Ya, hanya orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, tujuannya Allah, hati mereka menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang yang beriman itu menjadi tenang. Nah, makanya kita lihat sekarang banyak orang kata-kata hijrah. Itu saya kuliah di Tazkiyah itu, Pak. Itu mahasiswanya kelas di saya itu ada 40 orang. 35 orang itu 90% ketua cabang asuransi ini, ketua kepala cabang bank mandiri. Hampir semuanya dari itu semua, konvensional semua, Pak. Ada bisnis ayam, ada bisnis ini. Kenapa dia kuliah ke Tazkiyah? Pingin merasakan kebahagiaan itu sangat mahal, penting, Pak. Ya, kebahagiaan itu. Ya, makanya apa? Pentingnya kita itu bersyukur. Bersyukur apa? Di sini di Masjid Al-Hidayah ini memiliki lingkungan yang baik, Pak. Ya, saya sangat senang sekali tuh kalau ada sebuah masjid, terus sekilas saya baca banyak sekali kegiatannya tuh. Kegiatan kajian ini, kajian ini, kajian ini, kajian ini, kajian subuh, mungkin kajian maghrib. Ini apa? Untuk menambah wawasan keislaman kita. Jangan heran nanti kalau di komplek-komplek itu jamaahnya tuh udah pinter, Pak.
Ya, udah pinter. Wah, ini yang disampaikan oleh Ustadz Jupiter ini udah pernah saya dengarkan, nggak jadi masalah. Itulah dalam belajar begitu. Semakin banyak informasi kita dapatkan wawasan keislaman ya dari para asatidz, daripada guru, kiai, artinya menambah keyakinan kita, menambah kekuatan kita, semangat kita untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Ini paling penting, Pak. Nah, makanya itulah hijrah, ya, menginginkan sesuatu. Kalau sebenarnya hijrah itu ya dari Mekah ke Madinah gitu kan. Tapi atas sesungguhnya lah hijrah itu untuk menggapai kebaikan, perubahan. Siapapun insya Allah bisa menjadi baik. Yang nggak boleh itu merasa baik, merasa terbaik. Nauzubillah, Pak. Ya, merasa ini nggak boleh nih. Ujung-ujungnya apa? Sombong. Sombong apa, Pak? Merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, kalau dinasihati nggak mau menerima. Itu sombong. Merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, kalau dinasihati tidak mau menerima nasihat tersebut. Ya, banyak nanti orang ya ketika nanti di akhirat itu dia seharusnya masuk surga, nggak jadi masuk surga. Orang berilmu yang seharusnya dia masuk surga, apa kata Allah? Enggak. Kamu itu ngajar, ngisi kajian, ngajar itu pingin dipuji aja, pingin punya gelar hebat, pingin ustadz hebat, pingin ini, ya pingin dunia saja. Orang yang berinfak, sedekah, wakaf juga sama, orang bermuamalah, bisnis. Wah, saya udah berinfak nih, udah memberikan takjil di Masjid Al-Hidayah sekian, gini, kata Allah, bukan. Kamu itu berinfak, berinvestasi, bermuamalah itu pingin dikatakan orang dermawan saja. Ada juga orang berjihad yang seharusnya dia langsung masuk surga, nggak ditanya-tanya lagi. Ternyata apa? Di dunia dia pingin dikatakan seorang pahlawan, ya, pahlawan hebat. Nah, semuanya intinya apapun yang kita lakukan, muamalah, investasi ini harus diniati benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun yang kita lakukan di awal dengan kebaikan, keikhlasan, insya Allah Allah akan mudahkan tuh. Wa may yudlabi khairan yufaqihu fiddin. Siapa di antara kita yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah mudahkan kita ini untuk memahami ayat-ayatnya, agama-agama, dan kita akan dimudahkan, didatangkan teman sahabat karim yang mulia, yang hebat. Amin. Nah, ini lingkungan ini sangat ini, ya, bersyukur ya kita bisa hidup di lingkungan seperti ini. Artinya kita diajarkan kebaikan. Lingkungan yang baik seperti kita berteman sama orang yang jual minyak wangi-wangian, parfum, lambat laun kita harum. Berteman atau di lingkungan yang tidak baik, sehebat apapun kita, Pak, kalau kita tercelup di dalam golongan orang tidak baik, lambat laun kita seperti itu juga tuh. Kalau iman kita nggak kuat, justru kita diwarnai oleh mereka. Seperti apa? Kita berteman orang-orang yang lagi ngelas itu, Pak. Nanti kena percikan apinya itu. Nah, inilah kita bersyukur bisa hadir dan bersama-sama orang-orang baik. Kemudian apa? Tu'min nabillahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum. Ini intinya, Pak. Dia berjihad. Arti berjihad sini, kita jihad itu nggak boleh memaknai kalau jihad pergi ke medan perang bawa pedang gitu. Bukan itu, Pak. Makanya bahaya nih, maaf nih dalam tanda kutip, orang yang belum pernah belajar agama. Maaf nih, misalnya dia kuliah atau sekolah tempat umum, tiba-tiba dikasih materi tentang jihad, Pak. Ini bahaya banget nih, Pak. Kenapa? Sebenarnya kita tuh belajar tuh ada prosesnya, harus belajar dulu yang dari awal, belajar akhlak, belajar tauhid, belajar sirah, belajar yang lainnya. Kalau tiba-tiba kita masukkan tentang jihad, nauzubillah, pemikiran itu bukannya sesat menyesatkan dirinya, dia akan menyesatkan orang lain, Pak. Nah, kita memahami ayat ini begini juga, bukan secara intelek terjemahan saja. Kita harus tahu tafsirnya bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana, ayat ini ke siapa sebenarnya. Ya, tu'minu wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum. Dia mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala
ya, untuk apa namanya tadi, ya tadi untuk kemaslahatan, untuk apa namanya li'ilali kalimatillah. Itulah orang kalau sudah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, harta itu udah nggak ada apa-apanya, Pak ya. Harta, makanya dia semakin banyak harta, dia semakin memahami dan menyadari, ya, saya berbisnis, saya bermuamalah ini tiada lain, ya, bukan hanya saja meraup keuntungan sebesar-besarnya, Pak. Banyak orang tuh udah salah tuh. Saya pingin berbisnis, pingin untung yang sebanyak-banyak, boleh. Tapi jangan lupa juga, ya, dia harus menyadari, ya, bahasanya di antara harta yang dia miliki itu ada hak orang-orang yang perlu kita kasihkan. Ya. Nah, kalau istilah perang itu kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Kenapa ada muamalah? Karena ada jual beli. Kenapa nih? Untuk apa? Supaya apa? Supaya harta ini merata, Pak. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kelihatan itu jenjangnya tuh. Ya, supaya apa? Supaya ini harta ini yang ada di daerah kita, di tempat kita, di negara itu merata. Ya, yang kaya mampu memberikan, mengkontribusikan kepada orang miskin. Ya, pada zaman dahulu ada pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Ya, misalnya zaman Abu Bakar, zaman ini, sehingga orang tidak mau lagi menerima infak sedekah itu, Pak. Merasa cukup sudah memiliki. Coba bayangkan. Sekarang mungkin masih ketika infak sedekah, ya kita ini aja semuanya membutuhkan. Hampir semua, ya kalau kita lihat di tempat-tempat ini mereka membutuhkan itu. Tapi hebat nih seorang pemimpin mampu mengelola keuangannya, mampu mengelola keuangan negara atau baitul malnya, sehingga apa? Sulit sekali menemukan orang menerima zakat, orang menerima infak sedekah. Kenapa bisa seperti itu? Dia mampu tadi apa namanya mengelola keuangan, investasi negara itu yang terbaik, ya, yang terbaik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu jauh lebih baik kalau kita mengetahui. Insyaallah Pak, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan insyaallah dimasukkannya ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini intinya, Pak, ya, intinya itu keberkahan. Ya, kita bercerita panjang lebar tentang muamalah, tentang bisnis syariah, ekonomi. Intinya itu ketenangan dan keberkahan itu saja. Kenapa misalnya kita kerja jauh-jauh nih? Dari sini mungkin ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bogor. Saya juga pernah dulu ngajar, saya tinggal di Cilodong. Saya pernah ngajar di SMP IT Rahmania, Pak, dari situ. Ma'had Rahmania itu 8 tahun, Pak, di situ. Tinggal di dalam tuh. Kalau dihitung-hitung saya ini 18 tahun di pesantren. Dulu di Palembang di RU 6 tahun Sanawiyah Aliyah. Kemudian saya pernah tinggal di Aceh 4 tahun di pesantren juga, Pak. Kuliah di Nuaimi 2 tahun di pesantren juga, Pak. Di Ma'had di Rahmania tinggal sana di pesantren juga. Dan saya ingin tinggal di luar sesekali. Supaya apa? Supaya kedekatan masyarakatan itu lebih menyatu gitu. Bukan berarti meninggalkan pesantren, Pak. Pesantren enak, lingkungannya 24 jam. Kita bisa tahajud, bisa sholat 5 waktu, bisa ini. Ya, kita juga merasakan pingin muamalah tadi. Oh, tahu ternyata di luar tuh begini. Ya. Tapi tidak semuanya berbagi. Ada yang di pesantren, ada yang di luar. Belajar begitu juga, Pak. Ketika ada ayat mengatakan, ya kita disuruh berjihad, berperang. Apa kata Allah? Hendaklah sebagian kita itu ada yang menuntut ilmu. Nah hari ini nih, hendaklah, walaupun tidak semua hari ini satu komplek ini harus hadir, diwajibkan hadir di Masjid Hidayah. Enggak semuanya, Pak. Ya, mungkin mereka ada aktivitas lain yang jauh lebih penting. Dan itu semuanya ya bernilai ibadah ketika dia mengawali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di ayat lain, ya, kenapa kita harus berinvestasi, ya, syariah atau bermuamalah secara Islam ini, ya, kita itu agar terhindar dari konsumsi makanan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu kalau sekilas kita lihat dengar hadis itu,
satu suap aja Pak kita masukkan dalam jiwa raga kita ini, itu nanti balasannya itu ya banyak sekali tuh hadis-hadis yang jelaskan seperti ini. Ya doa kita tuh nggak diterima Pak, ibadah kita tuh nggak diterima, itu baru sesuap aja Pak. Gimana kalau kita misalnya bersuap-suap kan, berapa ini, bahkan mungkin berkali-kali kita makan minuman, ternyata makan minuman itu kita dapatkan dengan cara yang haram. Suatu hari ada orang berdoa nih Pak, ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan pekerjaan yang bagus, mudah-mudahan ini, berdoa tuh sering kali dia berdoa sampai meneteskan air mata, berlinang air matanya. Apa kata Rasulullah? Doanya tidak diterima. Penyebabnya apa? Tadi dia berpakaian, pakaiannya itu didapatkan dari uang yang tidak halal. Dia belikan beras, minyak, ya, dan sembako lainnya dia dapatkan dengan cara yang tidak halal tadi. Apa? Ya, investasinya dia berinvestasi. Ya mungkin dia punya investasi, ya, beli tanah gitu Pak. Ternyata ngukur-ngukurnya itu sejengkal ngambil tanah orang lain Pak. Atau mentang-mentang dia itu memiliki pengetahuan di bidang pertanahan, ilmu hukum tentang itu, dia bisa aja nanti menipu orang lain. Nauzubillah Pak. Sejengkal saja nanti kita ngambil milik orang lain, sejengkal itulah nanti yang akan melihat leher kita nanti. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Atau juga ya, ternyata tadi selain makanan dan pakaian, ya, dia mungkin menzolimi orang lain. Tahu zolim? Zolim itu ya tidak menempatkan pada tempatnya yang sesuai. Dan ini hati-hati Pak orang kalau udah kena zolim. Kenapa saya nggak gelisah? Ternyata kita ini didoakan orang yang kita zolimi selama ini Pak. Nonis aja, orang non muslim aja, kalau dizolimi doa dia terkabul Pak. Ini nonis nih. Apalagi orang Islam, ketika kita zolimi tidak berikan haknya, sementara dia telah memenuhi kewajiban, ya hati-hati, doa mereka itu terkabul Pak. Salah satu doa terkabul itu ya doa yang terzolimi. Baik dia terzolimi maupun dia tidak terzolimi, saya mendoakan saudara saya sementara dia tidak mengetahui, doa itu terkabul Pak. Makanya banyak-banyaklah nih berdoa nih, mendoakan tetangga sebelah, mendoakan teman-teman di kantor, doa itu doa terbaik dan doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zolim. Ya. Yang selanjutnya nipu. Ini investasi semua nih, ini dihindari Pak dalam investasi nih. Ya, modal habis banyak, ya, ujungnya nggak ada hasilnya tuh. Atau kelihatan untungnya gede, tetapi tidak ada keberkahan, ya, tiba-tiba nauzubillah ada kebakaran, habis tuh gudangnya, habis tuh itu semuanya. Ya tiba-tiba ada musibah-musibah lain, atau tiba-tiba dia sakit Pak. Sakit ke rumah sakit, operasi berjuta-juta, habis bahkan mintu hasil investasi yang dia dapatkan selama ini tidak ada harganya, tidak ada beri. Mudah saja kalau Allah menginginkan kebaikan dan keburukan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang paling penting tadi berkah Pak. Itu jangan diremehkan Pak. Bapak-bapak yang jualan cilok, cimol, kita lihat dia itu sepertinya pas-pasan itu, tapi anak-anaknya tamadan ITB Pak, anaknya tamadan UI gitu Pak, anaknya ada yang dokter tuh. Kenapa bisa? Itulah mungkin bentuk keberkahan salah satunya. Kita misalnya maaf nih dapat per bulan 150 juta gaji kita Pak misalnya, amin ya, tapi apa, bayar ini, tergadaikan ini, tinggal 500.000 Pak uangnya. Bayar ini. Ini yang jualan cimolnya yang tadi tuh sore ya, cimol, cilok, bahagia, bahkan tukang beca narik beca. Ya, itulah tadi. Ya kenapa bisa seperti itu? Ya kenapa misalnya orang pingin berhijrah, dia pingin kebahagiaan. Saya ada salah satu jamaah di masjid Baitur Rahman di sana itu ada bapak-bapak gitu kan. Sepertinya saya memang benar-benar ditipu oleh dunia nih.
Katanya, saya menyaksikan sebenarnya dunia ini memang tempat persinggahan. Dunia ini hanya permainan. Mau misalnya hitam putih pun udah saya jalan cara berbisnis ini. Tetapi Allah ingatkan, kalau Allah sayang kita, Allah ingatkan tuh di pertengahan perjalanan kita, Pak. Tetapi kalau hari ini kita masih melanjutkan investasi itu, berarti Allah tuh belum sayang sama kita. Dan itu hati-hati, namanya istidraj. Ya. Setelah itu kita tuh merasa bahagia ini, investasi ini, padahal kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Ujung-ujungnya nanti langsung diambil nikmat itu, Pak. Tiba-tiba kita dapat marah bahaya, Pak, terkejut kita, Pak. Tiba-tiba kita ini. Nah, itu hati-hati itu. Ya. Akhirnya apa? Nanti termasuk dalam jiwa itu sifat al-wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia. Dia ada nggak sadar tuh umurnya tuh udah 40 tahun, udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, masih disibukkan dengan dunia, Pak. Ya. Nah, ini nih tadi wahan, cinta dunia, akhirnya takut akan kematian. Sementara kematian ini kita nggak tahu. Ya, orang tua saya kemarin tuh sehat, Pak. Nggak ada sakitnya. Ya, sholat subuh sempat sholat subuh, pagi-pagi masih sarapan. Setelah itu dia cocok tanam samping rumah, lagi cocok tanam gini. Seperti kata abang saya, mudah-mudahan benar ya. Lagi cocok tanam, seperti orang sujud meninggal, jatuh meninggal gitu. Ya, kita nggak tahu. Sama mungkin jamaah seperti ini mungkin jarang kita lihat ini batang hidungnya nih hadir di masjid ini, Pak. Tapi nanti suatu saat dia menyadari, ya ternyata ya di akhir hayatnya dia meninggal lagi baca Quran di masjid ini, Pak. Amin. Kita semua lagi sujud, lagi dengarkan kajian, gitu. Makanya kita tuh nggak boleh menghakimi, Pak. Ketika ada saudara-saudara kita yang hari ini, yang mungkin dari maaf dalam tanda kutip hari ini masih di dalam kehidupan investasi yang tidak syariah ini, masih bergelut dalam bisnis ini, Pak. Kita doakan saya, mudah-mudahan Allah arahkan, Allah mudahkan, Allah ingatkan. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Kita bisa berpikir mana halal, mana haram, itu udah jelas. Inna halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustashbihat. Yang haram itu udah jelas tahu kita. Yang haram itu udah jelas, udah tahu kita. Di antara kedua namanya subhat. Subhat itu samar-samar, Pak. Siapa yang menjauhi subhat karena subhat itu lebih dekat kepada haram, maka dia telah menjaga harga dirinya, telah menjaga agama Islam ini, Pak. Mohon maaf kita suruh sampai jam berapa, Pak? Takut kelewatan nanti. Ini kalau udah ngomong gini nih, kelewat ini ngomongnya. 10 menit lagi. Baik. Nah, ini dia. Ya, dalam nggak boleh nipu juga nih. Ya. Saya punya HP nih, Pak. Ya. Ternyata tadi jatuh misalnya. Jatuh, error. Ya, tidak mau ngambil risiko, saya mau jual aja. Bang, saya mau jual HP nih, Bang. Nah, harganya berapa? Coba cek aja di online nih. Masih 2 juta. Ya. Dia menyembunyikan bahwasanya tadi HP-nya udah jatuh, Pak. Sempat error gitu. Itu hati-hati, Pak. Dia beli 2 juta, percaya kan? Ya, baru dipakai 2 hari 3 hari rusak tuh, total mati tuh HP, Pak. Dan kita tidak ngasih tahu, tidak memberikan kejujuran kepada ini, artinya kita udah nipu nih, jual barang ini memiliki kerusakan yang ini. Sama kalau jual buah-buahan, Pak. Yang bagus-bagus, yang manis di atas. Yang pahit-pahit, yang busuk di bawah. Ya, apalagi di dalam karung tuh. Dengan harapannya ketika ditimbang nggak kelihatan. Ketika ini nggak kelihatan. Ya. Nah, ini seperti ini. Atau maaf nih, ini memang sifat kita nih kalau misalnya jualan, Pak ya. Kalau kita nimbang, saya beli punya Bapak, saya pengen ditambahin kan. Tambahin dikit lah, kasih diskon lah gitu. Tapi kalau jual, pengen kita kurangin, Pak. Lihat modus-modus di WA, di YouTube itu kan, lincah banget tuh. Nih ada batu, ada ini, dia nimbang gini-gini kan. Ya dikurangi. Nyampe di rumah kok nggak sesuai timbangannya. Hati-hati itu nih yang lagi jualan, Pak ya. Yang lagi jualan ya.
Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bahaya, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya, timbangan, takaran, bukan timbangan ya, takaran, Pak. Ya, takaran. Ini apanya kita jauhkan dari sifat. Apa? Kita takut ini nggak ada berkah tadi, Pak. Ya, nggak ada keberkahan. Keberkahan banyak. Kita mengharapkan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan harta yang paling penting, Pak. Harta dan harta itu. Ya, harta dan harta. Ya, jual beli. Selanjutnya, investasi ini akan tidak ada artinya, Pak, kalau kita jual barang-barang haram yang telah Allah haramkan. Sesuatu barang haram, hasil jual belinya juga haram, Pak. Bapak di rumah misalnya ada alkohol, misalnya ada homer ya, ya minum-minuman keras, Bapak jual beli itu hasil jual belinya juga haram, Pak. Maaf dalam tanda kutip, Bapak ini jual babi misalnya kan, ya jual daging ini, nah itu hasilnya juga haram, Pak. Innama harrama alaikumul maitata waddama walamal hinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, sesungguhnya ya darah, bangkai, ya atau barang-barang haramnya yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, nah itu tidak boleh. Ya, dalam berinvestasi ya memang ya keinginan kita ya, makanya harus ada pendamping, Pak. Ya, makanya bank syariah walaupun mungkin saat ini kita belum sempurna sesyariah dengan yang kita harapkan. Maklum itu transformasi namanya, Pak. Ya. Jangan nanti maaf ya, ada beberapa teman saya tuh dia masih kerja misalnya di tempat-tempat yang menurut dia belum syariah. Tiba-tiba dia resign, Pak, dan belum mendapatkan pekerjaan. Itu sama membunuh dirinya sendiri, Pak. Ya, saya pingin semangat ya, saya pingin hijrah, saya pingin syariah, dia nggak memikirkan bagaimana kita tuh harus menjaga akal, jiwa, harta, keturunan, agama. Itu ada prosesnya, Pak. Jangan kita semangat syariah, ternyata anak istri kita nggak makan, nggak minum, sementara itu wajib kita berikan itu. Boleh kalau kalian hijrah, cari dulu tempat pekerjaan yang memastikan kalian Bapak bisa bekerja di sana. Ini masih kerja di sana, tiba-tiba saya pingin hijrah, langsung resign, Pak. Besok nggak makan, besok dia minta saya nggak ada ini. Sementara Pak, al-yadu ulya khairum minal yadi sufla. Nih, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa meminta-minta ini tadi ya? Merugikan, merendahkan harkat, martabat, derajat kita. Ya, makanya Bapak ya, yang hari ini yang memiliki usaha, kegiatan atau tempat kerja bagus ya kita mulai infakkan tuh harta kita itu supaya apa? Mendapatkan keberkahan. Orang-orang yang udah meninggal dunia, Pak, udah mati nanti nih, dia berangan-angan. Apa angan-angannya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya, seandainya kami sekejap saja, sebentar saja dikembalikan di dunia, maka waktu yang singkat tadi, yang sebentar kami gunakan untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat, Pak. Artinya pahala kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, Pak. Orang yang meninggal aja berangan-angan walaupun sekejap sebentar saja dikembalikan di dunia. Ya, ini banyak. Tapi syaratnya apa? Ada syaratnya supaya nanti kita tidak benar-benar uang dan harta kita habis. Nggak boleh kita menyakiti hati orang yang menerima. Ngomong, DKM saya beliin nasi itu. Tolong nanti gini. Wah, terlalu banyak nih. Padahal kalau sudah diberikan ya udah. Ya, kita berdoa mau digunakan atau tidak digunakan, kita tetap dapat pahala, Pak, kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Tapi kalau kita misalnya sampai menyakiti hati orang yang menerimanya, sampai kita ini kan ya, ibaratkan di dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Baqarah dikatakan seperti batu licin, Pak. Ini batu licin. Tiba-tiba kita taruh tuh debu atau pasir di atasnya, datanglah angin yang kencang.
tiba-tiba menerpa debu atau pasir ini, akhirnya nggak ada lagi kelihatan itu. Sama kita berinfak, bersedekah, berwakaf gitu juga Pak. Kita omongin kita ini, tolong di KM siarkan ya, atau ditulis gede-gede tuh, tulisan nama saya itu agak gede, saya infak 1 M di Masjid Al Hidayah gitu kan ya. Tapi kalau dia benar mampu menjaga keikhlasan itu dengan alasan memotivasi jamaah lain, nggak jadi masalah. Makanya kita boleh Pak, iri kepada orang ini boleh, ada 2 Pak. Pertama, iri kepada orang yang berilmu. Oh Ustadz itu gini, Ustadz itu iri, tapi suatu saat pingin seperti dia, pingin bisa ngajar, bisa materi. Yang kedua, iri kepada orang kaya. Saya iri banget, dikit-dikit berimpak, dia bikin sedekah, bikin infak. Walaupun kita cukup dengan tasbih, itu satu hari itu ada sahabat iri itu kepada orang yang kaya itu. Apa kata Rasulullah? Kamu cukup tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah Rasulullah, zikir. Itu udah menyamai seperti orang kaya berimpak tadi. Itu boleh kita iri kepada orang kaya ya, harapan supaya kita menjadi orang kaya dan kita bisa berimpak dan bersedekah. Coba bayangkan Pak, itu 10 orang sahabat dijamin masuk surga, 9 orangnya itu pembisnis Pak, yang memiliki investasi itu Pak. 10 orang sahabat dijamin masuk surga, 9 orangnya itu sahabat yang memiliki perniagaan, bisnis dan investasi. Ya, jangan justru kekayaan yang kita miliki model korun. Tuh korun itu kaya raya Pak. Bahkan gemboknya saja itu ya terbuat dari emas, terbuat dari ini. Ngangkutnya tuh pakai onta Pak, pakai kuda tuh. Itu gemboknya saja tuh Pak. Nggak kebayang kita bagaimana mungkin gudang kekayaannya itu. Tapi diingatkan oleh para anbiya nabi ya. Apa katanya? Nggak usah ingatin saya. Saya bisa mengembangkan usaha saya jadi orang ini, itu kena jerih payah saya sendiri, sombong Pak. Ya, Firaun juga gitu diingatkan, itu kekuasaan jabatan itu sementara saja wahai Firaun. Apa katanya? Bahkan dia menganggap dirinya Tuhan gitu. Ya. Na'udzubillah min zalik. Ya, hati-hati. Ya, paling penting adalah kita menginginkan keberkahan. Apapun yang kita lakukan ya di dunia ini, muamalah, bisnis sebagainya ya. Kalau kita lihat Abdurrahman juga sama. Ketika datang ke Madinah, dia nggak ada harta sedikit pun. Kemudian dikatakan, "Dullani aina suq." Coba tunjukkan saya di mana pasar. Ya. Ternyata tidak lama kemudian hartanya itu kembali lagi Pak. Artinya dia itu memiliki kompetensi luar biasa, kemampuan dalam bisnis. Dan hati-hati di pasar Pak. Di pasar tuh semuanya ada Pak kejahatan. Mohon maaf nih kalau Bapak ada yang di pasar nih. Ada dalam tanda kutip kadang ada perzinahan di pasar. Ada penipuan di pasar. Ada preman di pasar. Ada yang mengurangi timbangan di pasar. Ada orang bermaksiat di pasar gitu. Nah, hanya nah, kalau kita tidak mengerti tentang bisnis pasar pemasaran, gak usah masuk pasar. Kalau kita belum mengerti tentang muamalah, tentang bisnis ini syariah, ya kita belajar dulu baru kita ini. Atau mungkin sembari di pasar sembari belajar gitu. Kenapa? Karena itu justru nanti akan menyesatkan kita Pak. Apalagi di pasar tadi. Banyak orang lalai tidak berangkat ke masjid beribadah. Kenapa? Dunia tadi. Tapi kalau orang menyadari ini adalah hanya sementara, dia akan berhenti. Tertulis mohon maaf lagi sholat, mohon maaf lagi ini. Ya baik. Nah Bapak-bapak jamaah Masjid Al Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini mungkin sekilas materi yang bisa kami sampaikan tentang muamalah investasi syariah. Ini sebenarnya baru pembukaannya saja, Pak. Saya sampaikan ini baru pembukaannya saja nih. Belum kita melihat mungkin dari dalil-dalil yang lainnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mengingatkan kita kembali ya, bahwasanya mendapatkan harta yang halal itu adalah tujuan kita, Pak.
Ya, tujuan kita bukan hanya saja memenuhi hawa nafsu diri kita aja masing-masing. Yang kita jauhi salah satunya adalah tadi haram atau riba, Pak. Ya, kenapa? Itu dosa besar, 7 dosa besar. Kenapa? Seperti misalnya maaf ya, dia berzina kepada orang tuanya sendiri. Kenapa nggak boleh? Ternyata itu dimusuhi oleh Allah dan Rasul. Bukan itu saja, masih banyak sekali ya ancaman-ancaman bagi orang yang berinvestasi, bermuamalah, berbisnis dengan tidak syariah. Yang paling penting adalah kita berusaha pingin merubah niat. Ya, mungkin Bapak pernah nih dengar kisah ada orang membunuh 99 orang, Pak. Bertanya kepada ustadznya atau kiai, saya bisa tobat nggak? Kata kiainya, nggak bisa, kamu ahli neraka. Dibunuhnya juga tuh, Pak. Kiai yang di tempat tanyakan itu ustadz tuh. Jadi 100 lengkap, Pak, dibunuhnya orang. Tapi karena niatnya pingin ikhlas, saya pingin berubah. Ini karena ketidaktahuan saya selama ini, ya. Akhirnya dia datang, kalau dia misalnya dari sini Jakarta ke Bandung, dia pingin ke Bandung nemui ada orang yang memang keilmuannya luar biasa, mudah-mudahan dia diterima tobatnya. Ya. Sampai di Kerawang, Pak, kelaparan, kehausan, mati, meninggal dia. Akhirnya Pak, malaikat rahmat dan malaikat yang ini bertengkar, berselisih. Kira-kira ini kita masukkan ke surga atau neraka nih? Yang ke surga alasannya karena dia berusaha ingin tobat. Yang ke neraka karena dia udah membunuh 100 orang. Kata Allah diukur tuh. Di Kerawang itu mungkin kilometer berapa, kalau misalnya sini ke Bandung 120 misalnya, berarti di kilometer 60 dia tuh meninggal tuh. Diukur mana paling dekat? Paling dekat Jakarta, masih di Jakarta, atau udah dekat Bandung? Diukur-ukur, Pak, segini jaraknya, lebih dekat ke Bandung nih. Hanya segini nih. Lebih dekat ke Bandung. Apa kata Allah? Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena niatnya baik, dia masuk surga, Pak. Dia masuk ini nih yang membunuh 100 orang ini. Bukan nyuruh kita bunuh orang, Pak. Nauzubillah min dzalik. Artinya Pak, kita tidak tahu. Yang paling penting niat kita ingin bertobat, ingin berubah dengan niat yang baik. Baik, mungkin ini saja pas jam 6 ya. Kalau di HP saya jam 6 ya, mudah-mudahan sekali lagi ya silaturahmi ini ya menjadikan kita semakin kuat hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Semakin rasa timbul kasih sayang dan perhatian kita, semakin ada kebersamaan kita dalam kebaikan, dalam ketakwaan, semakin menguatkan persatuan antara satu sama lain di antara kita. Karena yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur, Pak. Masih ada waktu tenggang syuruknya sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, diskusi ya. Ya, bertanya ini kadang pertanyaannya berat banget. Bertanya yang mudah-mudah aja, Pak, biar langsung dijawab. Yang sulit-sulit nanti kita cari jawabannya, Pak ya. Oke, yang mau didiskusikan pengalaman, enjoy aja, Pak ya. Enjoy ya, Pak. Yang udah mempersiapkan pertanyaan mungkin. Ya. Kayaknya kemarin ada yang sempat titip pertanyaan tuh. Ya. Soal apa? Zakat ya. Zakat. Yang mau nanya mungkin silakan. Yang mau didiskusikan, silakan. Saya nyampein aja deh, Ustaz. Baik. Nah, sempat ada pertanyaan terkait dengan zakat di BPJS, jam sostek. Jam sostek. Ini ketenaga kerjaan. Ya, jadi kalau misalkan seseorang itu sudah memiliki nilai nisabnya dan mencapai haulnya, yang dana yang tersimpan di jam sostek itu, apakah itu ada kewajiban zakatnya? Dan teknisnya bagaimana kalau misalkan dia di dana di jam sostek itu sudah mencapai nisab, mencapai haul, tapi belum bisa dikeluarkan, dicairkan. Nah,
Sementara kalau untuk mengeluarkan zakatnya itu kalau dari dana yang tersedia nggak ada, misalkan dana hanya bisa diambil dari jam sostek, tapi sedangkan belum waktunya cair, itu gimana Ustaz? Baik. Wah, ini berat nih. Berat tapi bagus pertanyaannya, Pak. Baik, yang pertama ya, saya belum tahu nih sampai di sana kita tuh bisa nggak ngecek secara online gitu atau bertanya langsung kepada itu. Bisa. Kalau memang bisa, yang kedua ya, kita itu ada fatwa, Pak. MUI itu ada beberapa butir-butir itu fatwa, Pak. Fatwa apa saja misalnya yang bisa, misalnya kita bagian zakat itu apa saja misalnya. Atau namanya zakat nanti profesi, Pak. Kalau profesi itu jelas, misalnya setiap bulan kita dapat gaji. Nah, nanti ya, kalau mau pakarnya itu biasanya sering dijelaskan oleh Ustadz Poni Sahroni, Ustadz Irwandi Tarmizi, Ustadz misalnya Pak Sepi Antonio. Nah, itu dijelaskan, Pak. Ya, kenapa? Ya, karena itu kan masih belum pasti ya, belum kita miliki kalau di dalam BPJS itu masih belum kita ini. Kita tuh masih ibaratkan terinilah ya, belum ada secara utuh uang tuh bisa kita gunakan. Kecuali kalau uang itu sudah dicairkan dan itu memang udah kita yang ini kan. Ya, saya yakin kalau memang itu sudah bisa dicairkan, udah ada kebijakan itu dari MUI atau ulama-ulama, nanti kesepakatan ulama kita, ada nanti ketentuan-ketentuan diperbolehkannya atau diharuskan ya, uang yang tersimpan yang ada tadi di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu harus dizakatkan, Pak. Nah itu. Nah kalau memang sampai saat ini kita belum mendapatkan itu, berarti ulama-ulama belum menyepakati bahwasanya udah harus diwajibkan dikeluarkan walaupun dia masih di BPJS, Pak. Nah biasanya terang nih, pihak MUI itu akan selalu koordinasi dan orang dalam MUI itu tidak satu golongan. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada ini, ada Salafiyah, dan ini semuanya tuh ada bagian-bagian mereka situ. Nah mereka bersepakat, wah ini harus kita bicarakan bagaimana nanti hukum selanjutnya. Itu menurut pemahaman saya, Pak. Nah kalau memang itu nanti pasti ulama itu dan MUI pasti atau mungkin bagian walaupun negara juga nanti ada perwakilannya itu di Departemen Agama. Nah dia pasti akan menjelaskan kebijakannya itu. Tapi kalau kita tahu uang kita udah nisab, kita nggak mesti nunggu dan pingin melakukan kebaikan, itu jauh lebih baik, Pak. Bapak tahu tuh misalnya udah nisab tuh di BPJS dan Bapak pingin mengeluarkan 2,5 misalnya, tergantung nanti zakatnya model apa. Saya pingin memberikan 2,5% dari uang saya itu, nah itu jauh lebih baik, Pak. Nggak usah nunggu lagi keputusan itu. Sama ada juga sebagian kita ini, misalnya kalau gaji itu sekitar berapa ya, itu nanti ini kan dengan emas ya. Misalnya udah 6 juta, ada 7 juta udah nisab nih zakat profesi. Dia terserah mau gaji 4 juta pun masih dikeluarkannya 2,5%, Pak. Dia dapat 1 juta pun dikasih orang, dia keluarkannya 2,5%. Harapan apa? Harapannya supaya nanti ada keberkahan dari uang yang dia dapatkan ini. Dia mendapatkan, itulah nanti yang membersihkan, yang menyejukkan ya dari harta yang dia dapatkan. Itu menurut saya, Pak. Nah, itu. Ya, kalau memang ini boleh kita nggak nunggu-nunggu, tapi kita yakin jumlahkan, kita keluarkan sendiri saja gitu. Tapi nggak ada kewajiban harus. Karena nanti ada fatwa, ada kebijakan tersendiri kalau memang itu harus dinikan. Baik, itu. Mohon maaf kalau belum sempurna, nanti kita bisa nih. Masih ada yang lain, Pak? Masih ada 3 menit, 4 menit. 3. Yuk, silakan. Lanjutin yang profesi. Kalau profesi itu 2,5% itu dari nilai kita dapat atau setelah dikurangi kebutuhan. Baik. Sebenarnya kalau kita punya hutang wajib dibayar dulu, Pak. Ya, Pak, misalnya ada hutang nih, belum bayar listrik misalnya kan, isi bon nih. Bon ini kan, bon ini, sisanya tinggal juta gitu, Pak, misalnya kan. Nah itu nggak nyampai ya. Sama nanti kita itu kan harus ini dulu, itu udah terakhir, udah paling terakhir kita keluarkan kebutuhan dan hutang-hutang kita.
Tapi tadi tidak menghalangi kalau Bapak pingin mengeluarkan 2,5% sejuta nggak jadi masalah, itu jauh lebih baik Pak. Insya Allah Allah ganti yang paling baik, yang bagus tuh. Makanya katakan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya, dia berinfak itu dalam keadaan senang, gajinya gede, dalam keadaan nggak senang pun dia tetap berinfak Pak. Ya, artinya apa? Ya, Bapak mau profesi tadi, ya, kalau misalnya memang kewajiban itu belum nyampe nisab sebenarnya. Ya, bagusnya 7 itu nggak ada keluaran lagi kita. 7 juta atau 6 juta itu nggak ada keluaran lagi, kita infakkan. Tapi kalau ada keluaran yang lain, utamakan dulu yang paling penting. Terutama misalnya kalau punya hutang, dan hutang itu wajib kita bayar. Hutang ini belum bayar, ini belum gitu, itu paling penting. Ya. Ya, kemudian ya kalau sisanya tinggal dikit, ya tinggal Bapak aja pingin mengeluarkan atau tidak gitu. Takut dikeluarkan ternyata masih ada kebutuhan belum beli beras di rumah. Padahal itu yang paling wajib kita untuk menafkahi keluarga kita. Ya, baik. Itu Pak ya. Oke. Satu lagi mungkin. Satu lagi. Ya, baik. Kalau kita investasi ke barang yang tidak ada gitu, Bitcoin gitu. Itu hukumnya seperti apa ya? Baik. Ini sebenarnya yang begini-gini kita masih ada perdebatan ya para ulama. Tapi ada ayat menjelaskan nggak boleh kita berinvestasi barang tapi barangnya nggak ada gitu. Sama nih, saya ini jualan tapi barang saya nggak ada tuh Pak. Nah, kecuali misalnya, nah ini tapi ada perdebatan juga nanti dari ini kan. Ya karena sekarang udah modern kan, udah online, udah digital gitu Pak ya. Semuanya itu ya mungkin kita nggak ada barang, tapi caranya itu. Misalnya ada Bapak mau beli HP nih ke saya, berapa misalnya harganya 2 juta, tapi saya nggak ada HP, saya nggak perlu HP. Caranya bagaimana? Kalau misalnya udah pasti nih Bapak mau beli barang dengan spek ini, barangnya ke saya atau investasi tadi ya dengan nilai seperti ini ya, saya harus punya teman atau yang memang jualan HP. Saya tanya itu berapa nih harganya, gini. Kemudian saya beli dulu tuh Pak, tapi kita udah janji nih Bapak akan beli ke saya gitu, udah janji, udah pasti. Nah saya walaupun nggak punya barang, saya bisa ngubung itu, saya beli dulu ke punya yang tadi Pak. Dia mau beli 2 juta, misalnya saya dapat belinya 1.800.000 gitu, saya beli dulu, udah selesai baru saya jual ke Bapak gitu. Nah kalau yang koin-koin gini misalnya nggak pasti ini, dikhawatirkan Pak, kecuali kalau misalnya itu tuh selama ini memang tidak ada ininya misalnya tidak ada kemudaratan, ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, atau mungkin ada pengawasan OJK. Selama ini ada pengawasan, memang yang paling penting adalah dalam agama ini udah diperbolehkan misalnya bisnis investasi seperti itu nggak jadi masalah. Kenapa? Ada ulama-ulama, ada guru-guru kita di atas sana itu yang membolehkan. Tapi ternyata investasi selama ini masih antara ada dan tiada Pak ya. Dalam tanda kutip banyak orang tertipu gitu. Umroh aja masih banyak orang tertipu Pak. Udah ada jelas ada kantornya, udah beberapa kali bertahun-tahun kadang menghajikan, mengumrahkan orang, itu aja masih ada orang kena tipu Pak. Gimana, maaf nih dalam tanda kutip, nggak ada jelas barangnya, nggak ada ininya gitu, nggak ada pengawasannya. Lebih baik kita menghindari itu. Lebih baik kita ya nyari yang jelas-jelas ada aja gitu. Nah itu aja mungkin untuk kewanti-wantian kita, kehati-hatian kita itu jauh lebih penting sebelum kita nanti ternyata udah masuk di dalamnya. Baik, nah itu aja. Oke, terakhir ya, keempat. Masya Allah. Ini nggak berasa Pak, kalau ini sampai jam 10 pun kita. Bismillah. Baik. Ingin bertanya, mungkin kita zaman dulu ini kita tahu adalah kredit konvensional. Baik. Nah saat ini kan sudah menjamur ada yang namanya kredit syariah. Syariah. Mengatakan kredit syariah. Baik. Secara hukumnya gimana kan? Baik. Karena kredit konvensional dan syariah itu. Baik. Kredit konvensional sekarang ini syariah. Sebenarnya Pak, kita harus memahami, kita ini pertama harus menyadari negara kita hukumnya belum sempurna syariah dan Islam. Itu kita sadari dulu Pak. Yang kedua ya,
ya apapun hari ini BSI misalnya Bank Syariah Indonesia yang merupakan dari misalnya kemarin dari BSM Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, apa yang syariah itu digabungkan. Nah ini nih masih dalam proses kita ya Pak. Walaupun maaf nih, mungkin bapak-bapak lebih tahu nih yang kerja di lembaga-lembaga keuangan syariah dan mengatakan, wah sepertinya sama aja Pak. Bahkan yang syariah ini lebih daripada konvensional. Misalnya ada orang beranggapan gitu Pak. Misalnya dia DP-nya harus lebih ini, nanti ternyata dia ada model dendanya gini-gini. Nah itu pertama Pak, ya kadang boleh jadi pemahaman kita belum nyampe di sana Pak. Kenapa misalnya ustadz-ustadz kita berusaha untuk menjadikan lembaga-lembaga syariah? Yang pertama bentuk komitmen kita. Ya. Coba bayangkan itu waktu Nabi Ibrahim dibakar, ya dibakar dengan api. Ada tuh hewan apa tuh? Dia tuh berusaha niup itu Pak, niup cicak ya. Apa tuh? Niup apa namanya api itu supaya padam. Kira-kira masuk akal nggak Pak tuh? Api yang segede gitu ditiupnya ditiupnya pingin padam gitu. Apa alasannya? Saya pingin mengetahui saya itu berpihak kepada siapa? Berpihak Nabi Ibrahim atau berpihak ke Raja Namrud gitu kan? Nah sama juga dalam ini Pak. Walaupun misalnya Bapak gelisah, misalnya masih gelisah, ini konvensional sama syariah sama aja. Yang penting Bapak tuh tahu kalau Bapak misalnya ke syariah, ke bank syariah itu menunjukkan Bapak tuh berpihak sebelah kanan gitu. Ya, berpihak sebelah kanan. Nah, ini tadi ya kredit-kredit seperti ini Pak ya, yang paling penting ya, coba nanti kalau kita lihat ada kajian ustadz muda yang seumuran saya itu siapa tuh? Yang dari Sarif Hidayatullah tuh. Siapa tuh ustadz muda, dia masih muda dari Sarif Hidayatullah. Nah, itu dia bahkan mengatakan ya kita tuh memang belum syariah semuanya tuh coba kita gunakan. Kartu ATM kita apa? Pakai apa tuh? Kalau mau kembali benar-benar di zaman Rasulullah ya kita harus menggunakan misalnya dinar, dirham gitu. Tapi yang paling penting adalah kita sudah mulai ya pingin melakukan kebaikan. Walaupun mungkin ada misalnya ini ya itu memang ya salah satu mungkin dari kekurangan itu, dan itu harus dibenahi dan terus dibenahi Pak. Nah, mudah-mudahan kita udah model di Arab, di Madinah nanti suatu saat, amin, yang memang menerapkan 100% atau mungkin 90-80% kegiatan-kegiatan berupa syariah. Nah kredit-kredit seperti ini mau nggak mau ya kita masih hidup seperti ini, kita tinggalkan misalnya ternyata kebutuhan kita mesti ini. Yang paling penting ya usahakan yang syariah walaupun ini ya, yang walaupun mungkin menurut kita masih nggak jadi masalah, yang penting udah ada yang muadai gitu, bahwasanya kita udah dinikahkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dan berdoa ya mudah-mudahan ya kita tuh tanyakan Pak, kita nih mau beli barang nih kebutuhan atau kemauan Pak? Ya tanyakan. Yang kebanyakan ini kenapa kredit? Karena dia kemauan aja Pak. Ya kemauan, kemarinnya apa? Pingin beli ini, seharusnya nggak terlalu butuh. Kalau memang itu butuh urgent nggak apa-apa Pak. Insya Allah dimaklumi itu. Ya, kita misalnya nggak ada motor, kerja di Jakarta misalnya, masa harus jalan kaki ke Jakarta gitu kan? Nah, sementara, memang kalau misalnya ada teman saudara kita mau minjami nggak apa-apa Pak. Tanya, kamu mau minjami saya 20 juta, saya mau beli cash nih, motornya nih gitu kan? Itu jauh lebih baik Pak. Tapi udah kita pinjam, udah ini enggak ini. Yang penting kita udah pernah dari awal itu pingin melakukan kebaikan, tapi udah nggak dapat gitu. Ya, nah nggak apa-apa kita tadi misalnya pakai kredit itu. Tapi kalau udah dapat, saya berusaha pingin melunasi dari itu tuh. Ya, saya berusaha misalnya tidak mungkin dan lain sebagainya. Ya, itu aja Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf atas segala ya kekurangannya ya, mudah-mudahan nanti ya Ustadz Muammar dan Ustadz-Ustadz yang lain nanti bisa menyempurnakan lagi, menambah lagi jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Oke, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan ditutup itikafnya dengan sholat.
Hmm.